bahwa setan itu akan datang kepada orang-orang yang mau meninggal dunia. Itu bahaya, makanya harus dibarengi orang-orang yang ngerti. Orang kalau meninggal kasihan. Diriwayatkan di sini annal abda idza kana indal maut qa'ada indahu syaitanan al-wahid an yamini wal akhar an simali. Orang kalau mau meninggal itu setan akan datang, dua setan. Yang satu duduk ada di kanan, yang satu duduk ada di kiri. Falladhi an yamini ala sifati abi, yang ada di kanan menyerupai seperti bapaknya yang sudah meninggal. Yaqulu lahu ya bunayya inni kuntu 'alaika syafiqa. Nasihat lagi. Ya anakku, aku dulu aku sangat sayang sama kamu itu. Aku sangat sayang sama kamu, cinta sama kamu itu. Kamu sekarang kan mau meninggal. Kamu jangan meninggal dengan keadaan Islam. Agama yang bagus itu agama Nasrani. Nasihati seperti itu. Ini bahaya kalau gak kuat bener-bener iman, katut nanti. Orang mau meninggal, siapa ini? Wajahnya wajah seperti, sifat-sifatnya seperti ayahnya yang sudah meninggal, atau seperti mbaknya atau salafnya. Nasihatnya seperti itu. Hei cucuku, hei anakku, saya ini cinta sama kamu dulu itu. Mumpung kamu durung meninggal ya, tak nasihati, kamu masuk Nasrani aja. Nasrani itu bener agamanya. Kalau tidak kuat bisa bahaya nanti. Kemudian walladzi ala simali, yang di kiri, setan tadi menyerupa ala sifati umi, seperti ibunya. Dan mengucapkan ya bunayya innahu kana batni ala wi'a. Aku ini sangat cinta loh sama kamu. Dulu kamu tak mengandung ada di perutku. Diceritakan semuanya. Kamu saya susui sama ini, semuanya diceritakan. Oleh karena itu sekarang, wahai anakku, jangan mati dalam keadaan agamamu sekarang. Matilah dalam keadaan agama Yahudi, karena agama Yahudi agama yang benar. Nasihatnya seperti itu. Kalau tidak kuat ya ikut. Na'udzubillah min dzalik ya. Bahkan disebutkan Abul Hasan Al-Qabisi mengatakan di dalam Risalah bin Abi Zaid, di situ disebutkan setan tadi akan datang dengan berbagai macam rupa, bahkan juga bisa berupa orang yang dihormati mungkin, ya gurunya atau siapa yang orang dihormati, supaya apa? Ganggu orang yang mau meninggal tadi supaya meninggalnya dalam keadaan berubah dari agama Islam. Anta tamutu ya fulan wa nahnu qad sabaqna. Hai fulan, misalnya berupa gurunya datang setan. Hai fulan, aku kan sudah meninggal duluan, sedangkan kamu sekarang mau meninggal. Meninggal jangan agama Islam, agama Yahudi aja. Bahaya ini ya. Kenapa agama Yahudi itu agama yang diterima sama Allah? Kalau nggak terima, nggak mau, kamu itu setan, pergi setan. Datang dengan wajah yang lain. Siapa yang dihormati? Mengasih nasihat lagi, meninggal dalam keadaan Nasrani aja. Kalau nggak mau, dia akan pergi lagi. Datang dengan wajah yang lain. Ganggu dengan apa? Fa inda dzalika yazighu man yazighu zaid. Di akidahnya dirubah, dirusak supaya rusak, mati, akidahnya salah. Kalau nggak mau, hebat. Makanya di dalam doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa, ya Allah, jangan engkau sesatkan hatiku setelah engkau memberikan hidayah. Maksudnya la tuzigh qulubana ai qoblal maut, mau meninggal. Kenapa? Didatangi berbagai macam setan supaya akidahnya disalahkan. Nah, kalau sampean banyak doa ini, insya Allah diselamatkan. Sehingga akidahnya tetap benar. Bahkan yang diganggu bukan hanya orang awam saja, hatta orang alim diganggu. Sampai kalau sudah nggak mau, baru di situ akan datang. Kalau orang tadi sering doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, malaikat Jibril akan datang kalau sudah mau meninggal. Malaikat Jibril dengan ngasih kabar gembira, di situ sampai mengatakan ya fulan ama ta'rifuni, wahai fulan, kamu tahu nggak siapa aku? Orang tadi mengatakan ana Jibril, saya malaikat Jibril. Wa haula a'da'uk, orang-orang yang datang tadi itu musuhmu, itu setan semuanya, itu mau ganggu kamu. Oleh karena itu tetap
meninggal dalam keadaan agama Islam, karena agama Islam adalah agama yang diridhoi sama Allah. Meninggal dalam keadaan Islam orang tadi selamat, ya, selamat tadi dengan doa tadi. Bahkan macam-macam ini, macam-macam diceritakan di sini. Ada diceritakan Abdullah bin Ahmad bin Hambal, ya, beliau ini ketika mau meninggalnya abi, yaitu Imam Ahmad bin Hambal ini, Imam Ahmad bin Hambal mau meninggal, di tangannya ini ada apa namanya, kain untuk mengikatkan, sunahnya nanti akan diteruskan. Kalau mau meninggal ini, kalau sudah meninggal ininya diikat supaya tidak buka nanti, ya, nanti pembahasan berikutnya insya Allah. Jadi sudah disiapkan. Bahkan yaghriq tsumma yufik. Nah, sedangkan Imam Ahmad bin Hambal ini nazak kemudian sadar, nazak sadar. Yang diucapkan la, jangan gitu. Jadi seakan-akan berbicara kepada yang hidup ketika itu. Ya, mengucapkan balik-balik seperti itu. Setelah sadar ditanya, wahai ayah, kenapa engkau tadi kok mengatakan jangan terus? Ya, akhirnya beliau mengatakan, iya, datang kepadaku setan untuk ganggu aku supaya aku berubah akidah. Imam Ahmad bin Hambal ini kemana sampean, ya. Nah, akhirnya beliau mengatakan la, beliau tidak mau. Ya, bahkan sampai berupa dengan gurunya kadang yang datang itu. Ketika diucapkan qul la ilaha illallah misalnya, yang nazak ini mengucapkan la, nggak mau. Yang hidup sama apa? Nalkin la ilaha illallah. Yang tanya, dak. Ya apa sampean? Waduh, misal keluarga sampean, waduh gimana ini talkin la ilaha illallah kok nggak mau? Ketika sadar ternyata bukan jawab yang nalkin, tapi jawab setan yang bisi terus. Ayo berubah akidah, kamu ini anu banyak yang seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu ketika seseorang tadi imannya kuat, insya Allah diselamatkan sama Allah. Ya, dalam hadis dikatakan inna syaiton ya'ti ahadukum ila mauti fayaqulu mut yahudiyan aw mut nasraniyya. Setan itu kalau ada orang mau meninggal datang, ayo mati ya Nasrani, mati ya Yahudi, terus seperti itu, ya. Bahkan terhadap orang soleh banyak yang seperti itu, sampai ditalkin syahadah mereka nggak mau, ya, sampai tidak mau. Bahkan yang paling bahaya lagi, kata Ibn Mubarak, waruya Ibn Mubarak wa Sufyan an Laith an Mujahid, ma min mayyit illa ta'arradu alaihi ahlu majalisi alladziina kana yujalis, in kana ahlu lahwin fa ahlu lahwan wa in kana ahlu dzikr fa ahlu dzikr. Ini penting. Orang kalau mau meninggal itu akan didatangi orang yang biasanya dia duduki. Dia ketika hidup duduk dengan mereka. Kalau biasanya duduk dengan orang jelek dan orang jelek tadi sudah mati, maka orang mau meninggal tadi didatangi temannya. Sampean biasa duduk sama orang-orang yang maksiat misalnya. Orang yang maksiat tadi sudah meninggal, sampean mau meninggal didatangi sama orang ahli maksiat. Dibarengi sampean. Ya, dibarengi orang yang ahli maksiat tadi. Ya otomatis naudzubillah min dzalik suul khotimah. Tapi kalau biasa duduk dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh, maka mereka akan barengi sampean juga. Sehingga apa namanya mau meninggal tadi dibarengi orang-orang yang soleh. Makanya penting duduk dengan orang-orang yang soleh. Penting mempunyai teman-teman orang yang soleh, karena bisa membantu ketika mau meninggal dunia juga.